لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmat-Nya. Alhamdulillah, kita kembali dapat bertatap muka di majlis Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Semoga kiranya kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga dapat menikmati ibadah secara sempurna. Kita berharap kiranya Allah berikan nikmat kita, diangkatnya penyakit yang menakutkan kita saat ini sehingga bulan puasa kita tahun ini dapat beribadah secara maksimal. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati turja syafa'atuhu yaumi hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu saya sampaikan berkenaan dengan 10 syarat iman, yakni berkenaan dengan 5 perintah dan 5 larangan. 5 perintah itu yakni mencintai Allah, mencintai segala malaikatnya, mencintai segala kitab-kitabnya, mencintai segala wali-wali Allah, dan kemudian mencintai seluruh nabi-nabi Allah. Sedangkan yang keenam adalah larangan agar kita membenci dan segala memusuhi seterunya Allah, musuh-musuhnya Allah. Ketujuh, takut akan azab Allah. Kedelapan, mengharap akan rahmat Allah. Bukan larangan ini, karena mohon maaf kalau 10 perintah Tuhan itu Ten Command Abgad ketika disampaikan Allah kepada Musa di Bukit Tur Sina, 5 perintah, 5 larangan. Nah, ini ada syaratnya. Yang ke-8 mengharap akan rahmat Allah. Yang ke-9 membesarkan dan mengerjakan segala suruhan Allah. Yang ke-10 membesarkan dan menjauhi segala larangan Allah. Perbedaan antara yang ke-9 dengan ke-10 itu makna membesarkan dan perintah Allah itu artinya menyemarakkan syiar Allah, agar kiranya perintah Allah ini bukan hanya kita yang merasakan nikmat itu, tapi orang lain juga harus ikut serta. Maka inilah makna syiar di dalam kegiatan peringatan hari besar, makna syiar ketika kita mengadakan majelis taklim, makna syiar ketika kita membaca zikir secara berjamaah zahir. Itu sebenarnya untuk mengangkat syiar tadi agar orang lain ikut serta. Itu yang harus dipahami. Karena ada cerita, ada puisi yang dibuat salah seorang ulama besar di Indonesia yang mengatakan, mengapa harus pakai mic manggil Tuhan, padahal Tuhan itu tidak tuli. Ya Bapak Ibu ya, mic ini bukan untuk Tuhan. Mic ini untuk wong yang tidak datang ke masjid gara-gara subuh berjamaah masih tidur. Kalau Tuhan, bahkan yang terlintas di hati kita pun Tuhan tahu. Ya Bapak Ibu ya, kan ada puisinya yang mengatakan seperti itu. Ngapo nak manggil Tuhan dengan berteriak-teriak nian, padahal Tuhan itu tidak tuli. Kita berteriak ini untuk ngajak jamaah, ngajarkan bagi orang yang belum hafal. Itu maknanya membesarkan syiar agama. Kalau kita cuma untuk majelis di sini, tidak usah pakai mic, cukup suara aku. Tapi kan majelis ini untuk ngajak wong yang lain yang belum berkesempatan hadir ke masjid. Makanya toanya kalau baca di luar, bukan cuma untuk di dalam masjid. Karena mohon maaf, ini kadang-kadang ada sengketa pula di antara lingkungan ini. Pecah kami di lingkungan pesantren Bombaru itu, karena mayoritas buruh pelabuhan, kerja capek, ada yang protes subuh-subuh speaker luar tuh pakai di dalam baik untuk kamu baik gitu. Nauzubillah, padahal niat kita untuk mengajak sama-sama membesarkan syiar agama. Kemudian yang ke-10 membesarkan larangan Allah, artinya kita menceritakan secara luas agar orang tahu mana-mana yang dilarang oleh Allah, agar orang jangan sampai terjebak dengan perkara itu. Itu makna membesarkan di yang pertama, di yang nomor 9, dan membesarkan yang di nomor ke-10.
membesarkan di 9 itu agar orang ikut serta, sedangkan yang 10 itu membesarkan agar orang tahu, sadar bahwa ini dosa, ini penyakit, harus dijauhi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang izinkan saya melanjutkan keterangan, melanjutkan pembahasan, yakni perkara yang membinasakan iman. Pertengahan itu, baris ke-9 dari bawah. Adapun halaman 3 baris ke-9 dari bawah, adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Kita bercerita dulu tentang apa? Tentang syirik, menyekutukan Allah, hakikatnya akan mengikis keimanan dan akhirnya merusak keimanan. Nanti saya bahas, karena waktu kita mepet, saya bahas secara global saja, saya bacakan dahulu. Yang pertama, menduakan Allah Ta'ala. Yang kedua, mengekalkan perbuatan jahat serta diharuskan pada perbuatan dia ketika membinasakan kepada dia. Artinya bukan hanya mengerjakan perbuatan dosa, tapi melakukan perbuatan itu terus menerus dan mengajak orang lain untuk ikut serta. Hati-hati, dosa yang kita tidak mau bertaubat kemudian kita mengajak orang lain untuk ikut serta, itu sebenarnya merusak, menghancurkan keimanan. Kemudian yang ketiga, membinasakan sesama makhluk dengan secara zalim akan dia, serta diperharuskan berdendam sesama sekampung. Ejaan orang lama, jadi menimbulkan permusuhan, melakukan perbuatan zalim dan dendam menendam. Sebenarnya itu juga merusakkan keimanan. Yang keempat, bersalah-salahan sesama Islam lebih dari 3 hari atau 7 hari. Maksudnya bermusuhan, tidak saling tegur sesama umat Islam 3 hari. Ada hadisnya yang mengatakan 3 hari, aukila dalam jalur sanad yang berbeda dikatakan 7 hari. Nabi katakan tidak beriman kalau ada umat Islam yang tidak menegur saudaranya karena amarah lebih dari 3 hari. Ada yang mengatakan lebih dari 3 hari, ada yang mengatakan lebih dari 7 hari. Yang kelima, meringankan syariat Nabi, menganggap enteng urusan agama, menganggap enteng perkara agama. Yang keenam, tidak takut akan gugur imannya, tidak lagi takut dengan ancaman, tidak lagi mengharapkan ganjaran Allah. Kagelah urusan akhirat, yang penting di dunia. Mohon maaf, beberapa waktu kejadian yang lalu ada salah seorang figur masyarakat, artis, yang tidak takut lagi dengan neraka. Dia ngomong, aku lebih baik milih surga, lebih baik milih neraka. Ngapa di dalam neraka itu artis galau, katanya. Mohon maaf Bapak Ibu, menurut sebagian ulama tauhid, orang yang tidak lagi takut dengan ancaman Allah, tidak lagi takut dengan hukuman Allah, faqad irtadda, sungguh orang itu sudah murtad. Karena kepercayaan kepada azab dan nikmat di akhir zaman, di akhirat nanti, itu adalah bagian di antara rukun iman. Kalau dia tidak takut lagi, artinya jangan-jangan dia tidak percaya. Maka kalau ada yang dulurnya yang kenal dengan artis itu, nggak tahu, dia itu murtad sebenarnya, walaupun dia ngaku belum keluar dari agama Islam. Sebenarnya orang yang tidak takut lagi dengan ancaman Allah, sungguh dia secara hakikat imannya sudah rusak. Harusnya diperbaharui keimanan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-8, memutuskan yang ke-6, tidak takut akan gugurnya imannya. Yang ke-7, menyerupai perbuatan kafir. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini walaupun sadar atau tidak, kadang-kadang tidak sadar sudah digiring dan sudah mengerjakan perbuatan non muslim. Nanti saya kupas berkenaan dengan hubungan yang 8 dengan 9. Yang ke-9, yang ke-8 memutuskan rahmat Allah Ta'ala. Yang ke-9 memakai pakaian kafir seperti tali leher, maksudnya kalung dan capu. Capu ini sejenis kopiah, sejenis topi. Yang ke-10 memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi di sini diceritakan ada 10 perbuatan yang kalau seandainya kita kerjakan dan kita tidak segera bertaubat dari perbuatan itu, sebenarnya kita sedang menghancurkan iman yang ada di dalam badan kita.
Pertama, menduakan Allah. Jelas perbuatan syirik. Perbuatan syirik tidak segera ditaubati, sedikit demi sedikit ternyata iman kita sudah hancur akibat perbuatan syirik. Syirik baik secara jali ataupun khafi. Syirik secara langsung menduakan Allah dengan sesuatu, atau menganggap sesuatu kedudukannya setara atau lebih dari Allah. Bukan hanya benda, bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk, tapi benda yang kita anggap kedudukannya menyerupai Allah, setara kekuatannya seperti Allah, mengabulkan sesuatu, mewujudkan keinginan kita. Sebenarnya perbuatan itu juga syirik. Termasuk juga saya dulu cerita berkenaan dengan kepercayaan kepada penyembuh, bahwa obat dokter itu menyembuhkan. Hati-hati, kalau kita tidak segera bertaubat, itu akan menggeser keimanan dan sampai merusakkan keimanan kita. Kemudian yang kedua mengekalkan perbuatan jahat serta diharuskan pada perbuatan dia. Jadi kalau dia mengerjakan sendiri itu dosa, jelas itu dosa. Tapi karena dia punya power, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, bukan cuma dirinya, dia ngajak orang lain. Makanya kalau orang berilmu, orang kaya, orang punya kekuasaan berbuat dosa, itu bahaya. Bukan berarti orang miskin, orang bodoh ketika berbuat dosa tidak bahaya. Tapi bahaya orang miskin untuk dirinya, bahaya orang bodoh sebatas dirinya. Tapi kalau orang kaya, orang alim, orang memiliki kekuasaan melakukan perbuatan dosa, oke, dia tidak ngajak uang berbuat dosa, dia tidak nganjurkan uang berbuat dosa, tapi dia sebagai tokoh, figur masyarakat menjadi contoh. Walaupun dia tidak ngajak uang nyingok, pecahnya. Mohon maaf, anak kita zaman sekarang dibandingkan mengenal Rasulullah, jangan-jangan lebih mengenal Ronaldo daripada Rasulullah. Padahal Ronaldo ada sisi baiknya, pemurah dan lain sebagainya, tapi ada sisi buruknya. Gonta-ganti bini, Bapak, Ibu, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kerusakan moral, dan itu diidolakan oleh anak-anak kita sekarang. Orang yang mengidolakan sesuatu, mengenal orang itu lebih baik, mengenal sesuatu itu lebih baik, dan sedikit demi sedikit imitasi, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang yang ia banggakan itu. Maka orang alim ketika dia berbuat dosa, pasti ada yang melok, pasti ada yang ngiring. Ngapo? Wong alim, wong pintar. Begitu juga orang kaya, orang yang berkuasa, menjadi panutan sehingga meskipun dia tidak ngajak, wong melok perbuatan itu. Itu yang bahaya. Apalagi mendio sengaja nian makso. Contoh penguasa, karena dia berbuat dosa, ngajak anak buahnya, pokoknya minum. Kau tidak minum, kau berhenti. Aduh, yang mudah itu, Pak. Maka ini nyebutnya bukan cuman sodako jariah, tapi doso jariah. Ingat Pak ya, jariah itu bukan cuma amal, doso pun ada doso jariah. Misal, uang tidak kenal dengan mabuk, lantak kenal dengan kita, dia laju mabuk. Maka selama uang itu mabuk, meskipun kita lah taubat tidak mabuk, uang itu mabuk gara-gara kita masih ada bagian dosanya, masih ngalir. Nauzubillah, uang ini punya kawan, uang ini punya anak. Gara-gara kita ngajari dia mabuk, dia ngajari anaknya, dia ngajari kawannya juga mabuk. Maka uang inilah berhenti, tapi anaknya, kawannya masih mabuk, kita masih kebagian dosanya. Makanya hati-hati dengan perbuatan dosa. Ya Bapak Ibu ya, bukan berarti kita boleh berdosa kalau dewek-dewek, tapi kalau lah ngajak uang itu repot urusannya, banyak yang harus dilibatkan ketika kita mau bertaubat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka hindari perbuatan dosa, segera bertaubat, dan tidak usah ngajak-ngajak uang. Ini kadang-kadang merasa bangga, kami dulu, aku dulu, dengan dosa masa lalu. Padahal harusnya ia sedih dan menangis terhadap perbuatan itu, menyesal. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, membinasakan sesama makhluk dengan cara zalim serta diharuskan berdendam. Jadi sebagaimana yang sebelumnya, dia berbuat zalim dengan orang lain dan dia ngajak orang lain untuk paling tidak mengiyakan perbuatan tadi. Nauzubillah, jangan sampai. Mengapa? Karena dalam salah satu hadis qudsi yang terkenal,
Allah itu mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Fala tazalam. Tidak akan merasakan nikmat kasih sayang Allah kalau kita berbuat zalim. Bukan hanya kepada orang lain, bukan hanya kepada makhluk lain, bahkan kepada diri kita pun kita tidak boleh berbuat zalim. Nah, ini melakukan perbuatan zalim kepada manusia dengan sukacita dan ngajak orang lain untuk juga berbuat zalim. Sebenarnya itu sedang menghancurkan keimanan di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, bersalah-salahan, bermusuhan, tak seteguran sesama umat Islam 3 hari atau 7 hari. Saya katakan tadi 2 jalur sanad, ada yang pertama mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Tak berteguran. Akibat apapun, alasan apapun bermusuhan sampai tidak berteguran lebih dari 3 hari, membatalkan keimanan. Kita ini kadang-kadang perkaronya tentang agama. Gara-gara kunut, sikok tak pakai kunut, lagi tak berteguran. Gara-gara ada yang 11 tarawih, ada yang 23, laju muka majelis lain. Dagala datang ke masjid Al-Hidayah, ngapo? Karena Al-Hidayah pakai 11, kami selama ini pakai 23 itulah. Aku nak keluar baik, muka majelis dewe, semayang tarawih di rumah. Kapan lebaran, tak berteguran gara-gara beda tarawih. Padahal tarawih itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu menjaga silaturahim. Memutuskan silaturahim bisa masukkan kita ke dalam neraka. Ninggalkan tarawih belum tentu menyebabkan kita masuk neraka. Nah, kita ini kadang-kadang mengutamakan sesuatu yang sunnah dan melanggar justru yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perkara agama kita ini yang buat kita akhirnya pecah, tidak berteguran, tidak berkawanan gara-gara berbeda mazhab. Nauzubillah. Kecuali perkara rukun, perkara syarat dasar, sah atau tidaknya ibadah, sah atau tidaknya iman. Nah, kita harus konsisten, harus kuat, harus rigid, harus saklek. Tapi dalam urusan selain daripada yang dasar, yang usuliyah, yang furu'iyah, yang cabang-cabang, kita boleh berbeda. Ngapa? Karena pada dasarnya jangankan wong lain, jangankan mazhab lain, di dalam satu mazhab pun ada perbedaan. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada qaulun qadim, ada qaulun jadid. Bapak Ibu, kalau pepatah pedamaran, jangankan uang lain, jangankan orang lain, ngakorkan diri sebatang lagi tak pacak. Ngerti Pak ya? Kalau orang penamaran itu ada pepatah, jangankan ngakorkan orang banyak, ngakorkan diri sebatang lagi tak pacak. Mato nak tidur, burit nak keberak. Ngerti Pak? Jangankan uang di luar badan kita, di dalam badan kita lagi kadang-kadang tak akor. Mato nak tidur, ngantuk, sementara yang bawa nak buang. Dibuang lo kak tertidur di kakus, ditidurkan lo kak temesing di pojok kasur. Jadi jelas ada perbedaan, dan perbedaan itu sunnatullah. Tinggal dalam perkara furu'iyah, mana yang kamu yakin, ada dasarnya kamu yakin, gawekan keyakinan kamu. Ndak usah nyalakan orang lain. Ini kadang-kadang mazhab dia dewek, keyakinan dia dewek, dia masih ragu. Terus ngecap orang lain salah, ngecap orang lain bid'ah, ngecap orang lain masuk neraka. Ini nih yang merusak kita nih Pak ya. Datang ke masjid niat anda dapat pahala, sampai di sini kena kato, bakal masuk neraka kalau ujung-ujungnya lah jorong ke masjid. Lemahlah aku di rumah, Pak. Kapan datang ke masjid, ini salah, bid'ah, dolalah masuk neraka. Ini salah, bid'ah, dolalah masuk neraka. Niat kita nak dapat pahala, sampai di sini dosa galau rupanya ini. Bapak, Ibu, maka boleh kita berbeda, hargai perbedaan. Mana yang sama kita cari, yang disamu itulah kita begawe sama-sama. Nah, giliran kita berbeda, yuk kita gawekan keyakinan kita masing-masing. Selama menyangkut hal-hal cabang, hal-hal bukan hal-hal dasar dalam keimanan dan ibadah. Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai tidak berteguran. Apalagi urusan dunia. Ini gara-gara beda 01, 02 sampai sekarang tidak berteguran. Sementara 01 lah jadi presiden, 02 lah jadi presiden, 02 lah jadi menteri. Selesai urusannya. Kita masih tidak berteguran gara-gara beda pemilihan. Beda hasrat dalam memilih. Nauzubillah. Itu permainan dunia galau Bapak Ibu ya. Jadi kalau pacak sebelum wong damai, kita lah damai. Berbeda dalam pemilihan, selesai pemilihan selesai. Kita harus bangun Indonesia. Ini sekarang mohon maaf di kota-kota gitu nih. Sampai sekarang masih tetap istilah cebong sama apa? Iya. Sampai sekarang terkotak-kotak gitu nih. Nauzubillah.
Bapak Ibu, dan itu sengaja dibuat agar kita jangan bersatu. Wong luar tuh takut Indonesia ini bersatu. Besar Indonesia ini, Bapak Ibu. Maka politik zaman lalu, politik belah bambu, yang bawa dipijak, yang pucuk dijunjung, politik divide et impera, memecah belah, itu bagian dari misi orang-orang agar jangan sampai besar Indonesia. Nah, kita penetrasinya lah sampai ke dalam itu, sehingga ormas-ormas Islam, justru ormas-ormas Islam yang buat kacau. Nauzubillah, Bapak Ibu sekalian. Maka kita kembali ke urusan kita pribadi. Mari kita harmoniskan di antara kita. Mana yang kita berbeda, kita sepakat berbeda. Mana yang kita sama, kita gawe sama-sama. Mana yang kita sepakat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai ada teguran, jangan sampai bermusuhan, karena lebih dari 3 hari berdosa sampai merusak keimanan. Kemudian yang kelima, meringankan syariat, menganggap enteng syariat, menganggap ringan dalam beribadah. Memang urusan agama ini ringan, tapi jangan dianggap enteng. Itu beda, Pak ya. Menganggap enteng itu artinya meremehkan. Kaget bela, kan masih muda juga. Untuk apa semayang? Kaget masih berdosa juga. Lemalah kaget puas ke berdosa, kapanlah sudah selesai lah malak bertobat baru nak semayang. Kalau sampai tobat lagi mabuk mati. Nauzubillah, jangan menganggap enteng dosa. Mengapa? Karena kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dak kate dosa kecil kalau nganggap enteng, karena dasarnya dosa besar itu dirangkai dari dosa kecil. Uang yang punya kebiasaan melakukan dosa kecil tidak bertaubat, jangan-jangan dosa kecil itulah yang bakal jadi gunung di akhirat kayak gitu. Ya Bapak Ibu ya, jangan menganggap enteng dosa. Ini kan cuma ngomong ke uang, tidak sampai nyakiti badannya. Hati-hati, ngomong ke uang itulah pasalnya jadi fitnah, pasalnya jadi ghibah, pasalnya jadi permusuhan, pasalnya jadi dendam, pasalnya jadi pembunuhan. Gara-gara ngomong ke uang, kita anggap enteng perkara tadi, padahal hati-hati, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kabiratan ma'al istighfar. Dak kate dosa besar kalau ditaubati disambut dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dilengkapi syarat taubatnya, sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik ke cerita kita tadi, jangan menganggap enteng syariat, jangan menganggap enteng dosa. Kemudian yang ke-6, tidak takut akan gugur imannya. Ini sudah diceritakan, mana-mana yang merusak iman, tidak takut. Bisa jadi karena belum tahu, bisa jadi karena tidak yakin tentang adanya surga dan neraka. Menganggap enteng hukuman Allah. Hati-hati, orang yang menganggap enteng hukuman Allah, jangan-jangan dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 sama ke-9 saya gabungkan, menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Yang ke-9, memakai pakaian kafir seperti tali leher dan capiu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini fenomena hari ini perayaan Imlek. Boleh tak Imlek itu dalam merayakan Imlek? Ini saya jelaskan. Kalau orang keturunan peranakan Cina, orang Tionghoa, mau bola dia nak beragama apa baik, kapan Imlek dia datang. Ngapo? Karena Imlek tidak berhubungan dengan keyakinan beragama. Imlek ini perayaan tahun baru, nyambut musim semi. Bapak Ibu ya, tidak ada yang disembah di dalam perayaan Imlek. Kalau dia beragama Konghucu, dia nyembah Tuhannya gara-gara tahun baru. Kalau ada, kan kita ini ada jamaah Islam dari keluarga Tionghoa, mereka bersyukur kepada Allah dipanjangkan umur masuk tahun baru. Imlek itu dalam bahasa Hokkien, karena dialek maka nyebutnya Imlek. Dalam tulisannya Yinli, artinya Yinli itu tahun kalender bulan, lunar kalender. Bapak Ibu, mereka punya tahun baru, perhitungan tahun, perhitungan kalender, dan hari ini tahun barunya. Maka tidak salah menyelenggarakan itu, karena tidak berhubungan dengan keyakinan. Sama pecah ucapannya gongsi pacai.
Gongsi pacai itu semoga engkau diberikan nikmat rezeki yang banyak. Semoga tahun ini kamu dapat harta yang banyak. Ucapan baik untuk orang lain. Walaupun perdebatan, ya boleh tidak kita mendoakan non muslim, itu perdebatan panjang. Yang membedakan ucapan Natal dan tahun baru, sebagian ulama melarang karena berbarengan dengan keyakinan lahirnya Tuhan. Tanggal 25 Desember lahirnya Tuhan. Merry Christmas, selamat atas lahirnya Al-Masih sebagai Tuhan dalam keyakinan mereka. Kalau Happy New Year tidak ada masalah, walaupun tetap perdebatan karena dalam keyakinan politeis orang-orang Yunani kuno yang akhirnya menjadi keyakinan mayoritas orang Eropa, itu lahirnya dewa matahari. Ada yang mengatakan lahirnya dewa Ra. Tapi kita tidak begitu care, tidak begitu menganggap itu. Tapi kalau Natal jelas kita membenarkan keyakinan mereka bahwa Tuhan baru dilahirkan. Nah itu berkenaan dengan iman. Bapak Ibu ya. Maka kalau saya ditanya, Ustaz bagaimana menghargai saudara kita Nasrani yang merayakan Natal? Ucapkan selamat. Itu baik. Semoga sehat. Itu baik. Tidak usah ditambah dengan selamat Natal. Tidak usah. Karena Natal itu yang merusak. Tapi kalau tahun barunya, selamat tahun baru. Kami sama-sama, aku juga tahun baru. Kita tahun baru karena hitungan tahun kita sama. Berdasarkan kalender Masehi. Tidak ada masalah. Sama seperti Imlek, tapi makan makanannya hati-hati. Ya Pak ya. Kalau kamu diundang dulur kamu hari ini ke rumahnya, hati-hati dengan makanan yang dimasak oleh peralatan mereka. Penghormatan, makanlah makanan yang produk olahan. Jadi misalnya minuman kemasan, makanan kemasan yang ada standar halalnya, itu yang kita makan. Tapi kalau yang dimasak, mohon maaf, mungkin memang bukan najis, bukan barang yang haram, tapi dia dulu pernah ngolah, masak B2, masak, ya ngerti Pak ya? Kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa perjalanan B2 nyebutnya itu. Selama mogolah dia udah dicuci dengan baik, nak dicuci dengan apapun, belum disertu jiwang doson, belum dibasuh dengan salah satunya 7 kali, salah satunya dengan lumpur, tetap najis barang itu. Dia udah ngerti masalah nyuci kenya, dia masak ayam di kuali itu, maka ayam ini jadi najis. Ya, maka hati-hati dengan barang yang dimasak di rumah dengan alat mereka. Tapi kalau bahan-bahan jadi boleh kita makan. Kalau pacak sekotak bawa ke rumah. Men kamu udah galak makannya antar ke pesantren, kami ngabisinya. Apa Ibu ya? Ya, dengan perkara yang sudah dimasak. Nah, sedangkan yang dimasak di rumah hati-hati. Terus Ustadz, boleh tak kita minum cangkir bekas wong non muslim? Boleh. Asal kita yakin, kita pastikan minuman ini tidak pernah bersentuhan dengan barang najis yang najis mughallazah tadi. Kalau najis mukhaffafah, misal mohon maaf, pernah digunakannya untuk mabuk, minum anggur, minum apa, kan najis. Tapi najis ini kan dicuci dengan baju, hilang, bersih. Jadi boleh kita minum dari cangkir mereka, dari piring mereka. Kalau kita pastikan belum pernah digunakan untuk barang najis mughallazah, boleh. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah itu pernah memerintahkan Umar dan Utsman berbagi minum secangkir dengan orang-orang Arab Badui yang non muslim. Jadi kata Nabi minum Umar, minum Utsman keleleng dengan orang-orang non muslim. Sampai balik ke Nabi minum, Umar diperintahkan minum lagi dengan satu wadah non muslim, karena badan mereka suci. Yang disebut dengan najasun, najis itu najis aini, bahwa karena mereka tidak beriman maka kita hati-hati jangan sampai dia masuk ke masjid kita. Sebenarnya kalaupun dia lewat, selama dia mematuhi syarat, melepas sepatu, tidak bawa najis, boleh non muslim masuk dalam masjid. Nah yang tidak boleh itu dia pakai sorban, dia pakai kopiah, ngaku sebagai ustadz, ngajak kita mele dia, kapan sudah terpilih dilepasinya sorban, dilepasinya kopiah. Itu yang merusak tuh Pak. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi berkenaan dengan perilaku yang tidak berhubungan dengan agama boleh kita ikuti. Tapi yang berkenaan dengan agama hati-hati. Tapi untuk kehati-hatian lebih baik menjauh.
Contoh, perilaku anak zaman sekarang dengan tradisi, dengan budaya Korea. Memang tidak ada hubungan dengan agama, tapi perilakunya bertentangan dengan ajaran agama. Pakaian, berpakaian seolah telanjang. Nauzubillah. Ya, Bapak Ibu ya. Mano-mano yang melanggar ketentuan bukan karena budayanya, tapi bertentangan dengan syariat kita. Itu yang kita hindari. Nah, tapi Bapak Ibu ya, berkenaan dengan pakaian, ada beberapa pakaian yang kita anggap tidak apa-apa, tapi sebenarnya mengandung keyakinan. Contoh, pakaian, boleh tidak kita pakai pakaian Cina itu, yang Xinjia? Kan ada yang pecah ini nih, ya yang samping ini. Boleh tidak? Boleh, boleh. Tapi ingat, untuk ibu-ibu auratnya terbuka. Jadi pakai jilbab, pakai terusan dalam, luarnya pakai baju itu tidak apa-apa. Karena dia tidak mengenal konsep aurat. Kalau kita tahu tentang aurat, boleh dipakai penghormatan, pakai baju Imlek ya tadi. Tapi harus ditambah agar tertutup aurat. Nah, ada beberapa kostum, ada beberapa bentuk perbuatan yang mengandung keyakinan. Contoh, ibu kalau jingok di toko-toko Cina terutama, di sudut sama di atas itu ada kucing yang ngawin. Itu keyakinan mereka, dewa rezeki bagi mereka. Kita harusnya lurus laju melok masuk toko, itu biasanya ditarik oleh mamang gitu. Sini. Kita tidak terti laju meli kucing tadi kita letakkan di toko, di jero toko kita. Pecahnya manis Ustaz, pecahnya cantik. Padahal itu keyakinan berkenaan dengan rezeki. Bahwa ini dewa rezeki bagi mereka. Nah, hati-hati, rusak keimanan gara-gara itu. Kita anggap cantik baik, padahal berkenaan dengan iman. Harusnya tidak pakai itu. Salat duha, baca surat Waqiah, itu lebih tajam daripada doa kucing tadi. Ibu ya, maka memang kita harus berhati-hati, harus dipilah-pilah mana yang berhubungan dengan keyakinan, mana yang sebatas budaya. Tapi untuk kehati-hatian, bahkan budaya pun kita harus selektif. Jangan mudah nian, terlalu afirmatif. Pokoknya kapan dari luar bagus tuh lah, hati-hati. Karena budaya kadang-kadang disisipi dengan misi agama. Kemudian yang terakhir, ke-10, memutuskan diri daripada menghadap kiblat. Maksudnya tidak lagi tunduk kepada Allah, lepas dari jamaah. Wong lain ngadap kiblat, dia malah ke timur. Nggak boleh. Bapak Ibu ya, jangan sampai keluar dari jamaah, jangan sampai memutuskan kelompok besar dari umat Islam. Jangan menentang arus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Atau ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf yang disebutkan Ustaz tadi tentang acara agama lainnya Ustaz. Kata Ustaz tadi kita mendoakan misalnya supaya panjang umur, mudah rezeki. Aku pernah baca di dalam Al-Quran itu tidak boleh mendoakan yang lain dari akidah kita Islam, dari luar Islam. Aku tidak menyalahi Al-Quran itu Ustaz. Baik, saya katakan tadi, maka itu pun ada perdebatan ya. Saya katakan tadi itu pun ada perdebatan. Yang tidak boleh dalam keyakinan saya, yang tidak boleh itu mendoakan dengan doa kita umat Islam. Contoh, berkenaan dengan salam. Boleh tidak kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan Allah limpahkan untuk kamu. Padahal wong ini tidak yakin dengan Allah kita, maka tidak tertolak doa itu. Tidak boleh. Tapi kalau kita doa ke moga selamat di perjalanan, ya boleh. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dulur aku tadi meskipun dia bukan Islam, ya Allah, selamatkanlah perjalanan. Tidak boleh. Karena wong itu tidak yakin dengan Allah, mana Allah nak ngabulkannya. Ibu ya, tapi doa keselamatan, kata-kata baik untuk orang non muslim boleh, asal tidak melibatkan hubungan dengan Allah.
Moga panjang umur. Ya mana panjang umur itu kan agar sehat, jangan sakit, tidak gancang mati. Walaupun kita tahu yang matikan Allah, tapi keyakinan dia kan Tuhan dia lain. Ya keyakinan dia panjang umur, sehat, banyak rezeki, banyak anak. Itu Bu ya. Jadi doa yang berhubungan langsung dengan Allah, padahal orang itu tidak percaya dengan Allah, maka tertolak. Tidak boleh kita doakan itu. Maka ketika ada non muslim yang mengucapkan salam, bagaimana kita menjawabnya? Wa alaika. Ada non muslim, assalamualaikum warahmatullah. Tidak pantas dia nyebutkan itu. Nah yang kita bingung ini, mohon maaf, justru umat Islam yang akhirnya digiring untuk belajar mengucapkan salam non muslim. Padahal kan kita ada doa masing-masing. Apa kita tidak sepakat dengan yang kita yakini masing-masing lah. Lakum dinukum waliyadin. Ini karena kebangsaan, toleransi, akhirnya pejabat disuruh nyebutkan salam non muslim. Padahal mana kita nak mengucapkan itu dengan benar, sementara kita tidak yakin. Maka salam sejahtera untuk rekan-rekan yang berbeda agama. Selesai. Ini nak ditambah dengan ini salam. Padahal keyakinan kita cukuplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku semua Islam. Yang tidak percaya, semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian. Tidak usah disebut dari Allah, karena mereka tidak yakin dengan Allah. Itu jadi tidak bertentangan, tapi tetap ada perdebatan di situ. Bahkan yang mendoakan baik pun tidak boleh. Tapi saya tidak sampai se ekstrim itu. Saya katakan berdoa, mengucapkan kata-kata baik, berharap orang mendapatkan kebaikan, itu bagian di antara tanda-tanda kasihnya Islam kepada mereka. Tapi kita sangat percaya, moga sambil doa, nah doa kita untuk non muslim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebagaimana Rasulullah mendoakan saudaranya di Taif yang belum beriman, ya Allah, enjoylah hidayah dulurku ini ya Allah. Mereka benci, mereka memusuhi kami karena mereka belum tahu, belum dapat hidayah. Enjoy hidayah ya. Itu doa kita untuk mereka. Hebat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kecuali orang itu, saudara kita non muslim itu memusuhi agama kita. Kalau memusuhi lain lagi, itu namanya kafir harbi, wajib diperangi. Tapi kalau sesama non muslim baik dengan kita, kalau pacak kita harus lebih baik dari dia. Jelas Pak. Tidak boleh nolak makanan mereka itu. Tapi ingat, makanan kemasan banyak-banyaklah kirim ke rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau yang dimasak berhati-hati. Ngapa? Karena kita berbeda keyakinan dalam urusan halal dan haram. Kalau pacak, kalau kita punya makanan baik, kirim juga kepada mereka. Ngapa? Dan lemaknya saudara kita non muslim ini kan tidak kata pantangan haram. Makanan kita lemak dimakan oleh mereka. Itulah bagian kasih sayang umat Islam, rahmatan lil alamin. Demikian. Ada lagi? Iya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dengan olahraga. Bacaan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 27 derajat. Apakah kita bisa pakai setiap hari? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat tapi bukan hadis. Itu amaliyah ulama salafus saleh ketika 27 Rajab, Jumat terakhir ya. Jumat terakhir dari bulan Rajab, dari sejak kita masuk masjid sampai khotib naik turun dari atas mimbar, dianjurkan kita membaca Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Wallahu alam, saya belum meneliti lebih lanjut, tapi itu amaliyah bukan hadis. Itu amaliyah dikerjakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau mereka mendapatkan manfaat, itu bagian dari kemuliaan Rasulullah. Ibu ya. Tapi boleh tak Ustaz ku ganti dengan Muhammad Rasulullah? Boleh tak ku ganti dengan Yasin Habibullah? Kan itu panggilan juga untuk Rasulullah. Wallahu alam, aku tidak bisa memutuskan. Itu yang dikerjakan oleh ulama tersebut. Beliau menyebutkan Muhammad Rasulullah dan Ahmad Rasulullah. Ya Bu, Pak. Dan beliau dapatkan itu ketika Jumat terakhir di bulan Rajab. Boleh tak kami amalkan dari awal? Bagian cinta kita kepada Rasulullah. Kalau pacak, jangan pernah
kering mulut kita dalam sehari semalam kalau tidak pernah nyebut nama Rasulullah. Kalau pacak nyebut terus nama Rasulullah, manggil terus Rasulullah, puji beliau dengan salawat, doa kita untuk beliau. Kenapa? Karena hati kita harus bersambung dengan Rasulullah. Itulah bukti cinta kita dengan Rasulullah. Wong yang cinta, yo dikenang terus, disebut terus, dibawa tedok, teko mimpi lagi, mimpi tentang dia. Itulah cinta. Men kita nyebut namanya lagi sungkan, nama kita nak dikata kecinta. Kita pengen dicintai Rasulullah, tapi kita dewe tidak pernah membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Jangan berharap akan dicintai oleh Rasulullah. Jangan berharap akan berkumpul bersama Rasulullah. Tapi kalau orang yang mencintai Rasulullah, cintanya diterima oleh Rasulullah, orang yang cinta akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Itu kata Rasulullah. Siapa yang mencintai seseorang, maka ia kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka kita jelas harus banyak-banyak menyebut nama Rasulullah dalam setiap kesempatan. Tapi yang malam yang hari Jumat terakhir, kalau yakin dengan amalia ulama tadi, tidak apa-apa dikerjakan, diaturi, dipersilahkan. Demikian. Masalah bersentuh, Ustaz. Oke. Kan ada kawan ngomong, dia usah belum bersih lagi kan bersentuh. Mana itu, Ustaz? Begini Bapak Ibu, beda antara tinjauan medis dengan tinjauan agama itu adalah tinjauan agama tidak butuh pertimbangan medis karena berkenaan dengan keyakinan. Mohon maaf Ibu ya, inilah aku cuci dengan baik clean, kemarin dipakai untuk babi, kalau tidak kamu makannya, iman kita nolak. Meskipun kita tahu bersih, seling, tidak katik noda sedikit pun, tapi kalau kita tahu pernah dipakai untuk babi, jangan-jangan kita buang ke muntah dalam badan kita nolak. Itu bahasa iman, beda dengan bahasa kalau pakai mikroskop, tidak katik lagi ini segala macam. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalaupun tidak ada penemuan, tidak ada ilmu yang mengatakan di dalam daging babi itu ada cacing pita, ada kotoran segala macam, ketika kita diperintahkan untuk menjauhi babi, tidak makannya, tidak megangnya, maka cukuplah perintah itu buat kita mengharamkan babi. Kenapa? Karena kalau butuh alasan medis, bisa jadi alasan medisnya hilang, apakah babi menjadi halal? Mohon maaf Pak ya, contoh daging babi, di antara penelitiannya karena ada cacing pita. Kalau nanti ditemukan teknologi memisahkan cacing pita dari darah, dari daging, dari hati dalam daging babi tadi, dibuang kalau cacing pita, apakah babi menjadi halal untuk kita? Tidak bisa. Itu. Jadi kalau ditanya bersih lebih bersih, yuk keyakinan kamu lebih bersih, lambung aku nolak, makannya mana? Itu beda. Makanya saya katakan tadi, kalau keimanan tidak perlu alasan ilmiah. Apa kata Abu Bakar? Jika memang itu kata-kata Muhammad, maka aku percaya. Maka Abu Bakar disebut as-siddiq. Nah, tapi untuk menambah keyakinan, bolehlah kita cari sebab. Apalah sebabnya babi itu haram? Apalah sebabnya minuman keras itu haram? Oh, ternyata ditemukan. Ternyata memang merusak segala macam. Tapi meskipun kita tidak tahu alasannya, kalau kita perintah iman, aku percaya. Jelas kapan yang dilarang besarlah mudaratnya daripada baik. Kapan diperintahkan walaupun berat pasti banyak manfaatnya. Itu baik keyakinan kita. Jadi itu, tidak usah diajak berdebat panjang. Kalau yang yakin model itu, ya lantaklah kamu urusannya. Tapi kami nak disertu dulu. Sudah disertu baru dicuci dengan sabun. Jangan habis disertu disiram lumpur, kamu langsung minum. Tidak kena najis TBC, lantak makan lumpur. Ibu ya. Jadi tetap medianya, sertu cara mencucinya 7 kali dengan air, salah satu dicampur dengan lumpur. Boleh misal banyu, lumpur, banyu. Jangan yang di ujungnya lumpur. Banyu kita cuci. Kapan dia ketujuh kamu siram dengan lumpur. Tidak ditambah lagi dengan banyu lagi. Ngapa bersih ke lumpur tadi? Jadi lumpur itu penyela di antara. Nyukupkan syarat buang najis mughallazah tadi. Lebih tidak apa-apa. Itu batasan minimal. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi
itu bahasa iman, bahwa kita cukup meyakini, maka itulah dasar kita melakukan ibadah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqin mubarakan ma'suma wa la tad'ina wa la ma'ana sakiyya wa la mahruma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna amalan salihan mutaqabbala, Allahumma arzuqna qalban khashi'an tardah, Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka tuballighuna bihi aqsa hajatina an nazura baitikal mukarram fil Makkah al mukarramah wa an nazura qubur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinah al munawwarah. Allahumma inna nastaudiuka wa nastahfizuka dinana wa abdanana wa amwalana wa auladana bi sihhatin wa afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma dfa'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal riba wal zina wa zalazila wa su'al mukhtalifata wa syada'id wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa an madinatina Palembang khassa an jama'ati masjidina al-hidayah khassa wa an sa'iril buldani wa muduni wa jama'atil masajidi fil alam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.